misalnya. Jadi ketika orang tua itu memiliki daya juang yang sangat bagus, itu ternyata keberkahan untuk anak itu jadi tidak terbatas gitu. Nah, kita akan menjadi orang tua yang baik untuk anak kita, bukan hanya untuk masa depannya, tetapi untuk kehidupan setelahnya gitu ya. Jadi ketika kita memiliki pengetahuan yang banyak, insight yang banyak, dan akhirnya insight itu bisa merubah pola pikir kita, merubah perilaku kita, dan akhirnya bisa merubah apa yang ingin kita capai untuk anak kita, insya Allah juga akan sangat berdampak terhadap anak kita sendiri. Jadi kadang-kadang kita sering disebut sebagai ada istilah-istilah anak durhaka, anak durhaka, durhaka Anda gitu. Tapi kita tidak pernah mendengar orang tua durhaka. Gitu. Pertanyaannya adalah apakah kata-kata durhaka ini didominasi oleh anak? Gitu. Label yang bisa kita berikan kepada anak kita, tapi kita tidak bisa dilabeli dengan orang tua yang durhaka. Jadi ketika kita berusaha gitu ya untuk menjadi anak yang terbaik, menjadi orang tua yang terbaik, biasanya anak itu akan mengikuti pola keterbaikan itu, sehingga keterbaikan itu menjadi sebuah hal yang rutin gitu ya. Jadi saya pernah ketemu dengan keluarga itu prestasi itu menjadi hal yang rutin gitu ya. Anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini gitu kan, bisa ini, bisa ini, bisa ini, mendapat prestasi, bisa ini, menjadi hal yang rutin gitu ya, karena achievement itu dicapai pada hal-hal yang kecil dulu. Jadi kecil, 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 terbiasa dengan yang kecil, dan akhirnya menjadi rutin. Ketika menjadi rutin, dan akhirnya menjadi hal yang biasa gitu. Achievement itu menjadi hal yang biasa. Ketika menjadi hal yang biasa, maka budaya achievement itu akan muncul di sebuah keluarga. Ada di tetangga saya itu anaknya itu hafal Quran semuanya, semuanya gitu, nggak nanggung-nanggung gitu kan, semuanya hafal Quran. Saya bilang, "Ah, apakah orang tuanya hafal Quran juga?" Ternyata orang tuanya itu menghafal dengan sesama anaknya. Jadi anak yang hafal, orang tua juga hafal juga gitu ya. Jadi ketika orang tua itu nggak selesai hafalannya, mungkin cuma 5 juz hafalnya karena faktor-faktor keterbatasan orang tua gitu ya, dia sibuk dan sebagainya. Tapi ketika anaknya melihat orang tuanya menghafal juga, punya semangat. Dan akhirnya ketika semuanya keluarga itu memiliki hafalan yang bagus, dan itu menjadi hal yang biasa. Jadi hal yang biasa maksudnya ketika mereka itu hafal Quran dan sebagainya itu menjadi hal yang biasa. Memang keberhasilan orang tuh berbeda-beda gitu ya. Ada yang keberhasilannya itu kita dari kacamata atau perspektif agama, ada juga. Ada juga perspektif ekonomi gitu ya. Ada juga perspektif education, pendidikan gitu ya. Jadi setiap keberhasilan yang dimiliki oleh anak kita itu merupakan hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri dan untuk anak kita. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kalau seandainya anak itu tidak pernah mencapai keberhasilan itu, achievement itu, karena faktor keterbatasan. Jadi kita paksakan juga gitu ya. Kan ada doanya kan, doa untuk anak-anak menjadi achievement itu ada doanya Ibu. Doanya itu adalah Allahumma paksain ya. Jadi Allahumma paksain, ayo belajar, paksain belajar gitu. Paksain sholat, paksain hafal Quran gitu ya. Jadi ketika udah di Allahumma paksain gitu ya, udah di ayo dong belajar dong, ayo dong ini dong, ayo dong ini dong. Tapi kita nggak bisa mencapai itu. Orang tua tuh nggak bisa mencapai itu. Pada satu sisi orang tua secara manusia akan membandingkan dengan anak yang lain. Tuh tetangga tuh lihat tuh, tuh teman ibu tuh teman ayah tuh. Kok bisa ya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Sedangkan kamu, gitu. Sedangkan kamu, kok gini aja nggak bisa, gitu ya. Saya dulu punya anak apa namanya? Punya anak yang slow learners gitu ya, Bu. Saya ada anak kedua saya itu slow learners. Jadi ketika saya ajarin tuh kok lama banget gitu ya. Beda dengan kakaknya. Kakaknya tuh langsung tut, 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 cepet gitu kan. Diajarin ini soal hafal Quran nih. Pagi itu saya rasa, wah ini slow learners nih saya lihat. Saya udah ajarin berkali-kali kan berbagai macam metode. Dan itu dia nggak males gitu. Dia rajin belajar dia maksudnya
Abi, pokoknya setelah maghrib sampai isya, aku belajar sama Abi, ikro ya, belajar ikro. Itu satu halaman nggak selesai itu. Abata, sa, aba, abata, abata, abatu, abati, dan sebagainya. A-nya baca bisa A, B-nya bisa ba, ta-nya bisa ta. Kayak gitu, mulai itu I apa IBT gitu kan. IBT bisa. Balik lagi ke abata udah lupa nih. Saya bilang kalau seandainya Abi itu hafal Quran loh, gitu kan. Abi bilang, Abi itu hafal Quran loh. Biasa imam di masjid. Kalau seandainya kalau kita bandingkan, Abi itu hafal Quran, bisa di masjid. Imam masjid, imam tetap masjid gitu. Kadang-kadang kalau tarawih diundang di sana sini untuk jadi imam. Loh, ini anak nggak bisa baca Quran gitu kan. Kalau saya ingin punya ego yang kuat itu biasanya, oh ini gimana sih gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah saya pernah baca itu jangan sampai kita menggugat nasib, gitu. Menggugah Allah gitu kan. Allah itu digugah. Kenapa sih saya dikasih anak yang seperti ini? Lambat laun dengan begitu tulisannya juga itu tulisannya itu terbolak-balik gitu ya. Kalau bahasa kita tuh kayak nanti kita belajar tentang disleksi. Tulisan tuh jelek banget gitu. Anak saya tulisannya jelek. Udah diajarin berkali-kali jelek juga. Tapi ternyata punya momentum. Alhamdulillah tuh punya momentum. Sangat momentum gitu. Momentum itu pas itu dia bosen di rumah. Kelas 6 SD belum bisa baca. Kelas 6 SD belum bisa baca Quran. Tulisannya sangat jelek gitu. Tapi dia minta pesantren. Pertanyaan saya adalah, wah ini di pesantren gimana nih? Ternyata dia masuk pesantren. Apa yang terjadi? Struggle. Pasti struggle. Tapi ketika dia sudah struggle itu lewat, momentumnya tuh naik ternyata. Ternyata dia bisa baca Quran. Pas saya baru 1 semester, orang tua guru, siapa yang belum bisa baca Quran? Dia ngaku bahwa saya ikro satu. Ikro satu. Tetapi apa yang terjadi di semester 2 di kelas 7, ternyata dia bisa baca Quran. Saya juga heran. Kok bisa baca Quran? Kak? Kata dia, aku kalau jam 3 malam, aku baca Quran. Jadi jam 3 malam dia baca Quran. Dan ternyata ketika saya terapkan di abis maghrib, ternyata nggak masuk tuh. Ternyata dia polanya jam 3 malam belajarnya. Jadi jam 3 malam dipaksa sama ustadznya untuk baca Quran. Dan ternyata alhamdulillahnya bisa. Dan sekarang sudah kelas 1 SMA, udah 3 tahun di pesantren. Saya tanya ke anak saya, tapi aku hafalannya sudah 6 juz. Wah, dulu nggak bisa baca Quran, benar-benar nggak bisa kenal huruf, tapi sekarang udah 6 juz. Dan ternyata ini yang kita tahu. Oh, berarti kita memang harus harus bersabar dengan kondisi itu. Nah, eh, kenapa saya bisa bersabar? Ya karena saya tahu ilmunya gitu ya. Maksudnya, oh ini anak slow learners dia nih. Anak slow learners. Karena kita ajarin berkali-kali. Biasanya tuh kayak saya ngeliat orang tua, anak diajarin berkali-kali nggak bisa dimarahin. Dimarahin itu yang kena bukan knowledge, bukan itunya, bukan bukan itunya, bukan apa ya, bukan yang kena itu emosinya gitu ya. Emosi itu kan kadang bisa mempengaruhi kita gitu ya. Dan apa yang terjadi kita marahin, kita hukum dan sebagainya itu dia akan menjauhi terus belajarnya. Ketika dia menjauhi belajarnya, apa yang terjadi ya? Awalnya dia tuh nggak lazy gitu ya, nggak malas gitu ya, karena dia tetap berusaha. Pas itu kita timpa dengan punishment, kita timpa dengan uh, guyuran nasihat gitu ya, guyuran Karena kita tuh kalau menasihati orang tuh gampang. Kamu nih gitu. Akhirnya kita guyuran dengan, kamu tuh labeling. Saya pernah baca buku namanya Thomas L. Maiden. Thomas Maiden itu kata dia untuk merubah anak di golden age-nya yang tadinya bagus banget menjadi jelek banget hanya butuh 21 hari, kata dia. Pas saya baca 21 hari, iya. Ternyata kalau seandainya tiap hari kita labeling anak kita itu dengan label yang tidak baik, ternyata di 21 hari kemudian maka dia terafirmasi. Terafirmasi dalam artian misalnya kita mengatakan bodoh kamu. Gitu. Pertama dia akan menolak, enggak, aku gak bodoh. Pertama menolak gitu. Yang kedua mempertanyakan, aku bodoh nggak sih? Jangan-jangan aku memang bodoh. Yang ketiga apa yang terjadi? Di hari yang ke-21, bodoh kamu. Ya aku bodoh emang. Nah, ketika udah masuk kayak gitu di golden age itu, wah itu sangat amat berbahaya. Kenapa? Mindset itu akan terus dibawa sampai dia
remaja sama dia dewasa. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya kadang-kadang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk berkata baik kepada orang lain itu menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah keharusan. Masih teringat kan kisahnya Imam Imam apa? Ya? Imam Haromain gitu, ya, As-Sudais, ketika anak itu bandel gitu, anak itu nakal gitu. Kalau anak itu bandel, anak itu nakal, ya ucapkan aja alhamdulillah gitu. Alhamdulillah gitu. Kenapa alhamdulillah? Karena ketika kita punya emosi yang keluar pada diri kita sendiri itu biasanya powerful gitu. Misalnya gini, ibu marah terhadap anak ibu dan akhirnya mencubit. Ketika dalam kondisi marah itu kan powerful. Nah, ketika ibu lagi kesel dengan anak ibu, biasanya tuh powerful tuh kita tuh marahnya tuh. Nah, ketika powerfulnya itu apa, masukkan doa-doa terbaik gitu, ya. Seperti doanya orang tua, Imam As-Sudais itu terhadap Sudaisnya. Ibu sumpahin kamu jadi imam di Harmony. Dan itu saya rasa itu dengan emosi yang yang kalau kita itu full lah. Kalau di apa, dunia kartun itu kita sebut sebagai kamehame gitu ya. Kamehame itu adalah apa, energi yang keluar dengan sangat kuat gitu ya. Dan akhirnya dengan kondisi itu dia mendoakan. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa, Pak? Ini penting karena kita ingin, jadi ketika perubahan itu kita harus tahu dulu nih anak saya special need atau tidak gitu loh. Kalau special need, oh berarti kita sudah membuat rancangan ke depan. Dalam arti minimal acceptance gitu. Acceptance itu menerima. Ketika anak saya itu slow learner, saya acceptance. Oh iya, slow learners. Slow learners, udah slow learners deh. Pasti kita cek, kita coba kan berkali-kali slow learners dia orang. Gitu ya. Akhirnya di sekolah, ketika ada guru yang marah, saya akan masuk ke dalam. Saya akan intervensi. Benar-benar intervensi karena ini menyangkut psikologis anak. Kalau psikologis anaknya hancur gitu, gimana gitu. Akhirnya benar-benar saya intervensi. Maaf ibu, anak saya kasih tahu ke gurunya, anak ibu anak saya tuh kayak gini gini gini. Kalau seandainya dia akan rajin, dia akan masuk tiap hari dan sebagainya, tapi dia akan sangat lambat dalam menerima pelajaran. Saya bilang kayak ke gurunya, dan akhirnya gurunya ngerti. Ketika gurunya ngerti, ya kalau seandainya anak saya itu nggak bisa menjawab dengan baik, ya udah nggak apa-apa. Dan saya sangat menerima kalau seandainya rankingnya itu di akhir, rankingnya itu di akhir. Pernah saya kasih hadiah yang begitu sangat berharga untuk dia ketika kan di apa apa di di kelasnya itu ada 36 orang dan dia rankingnya 36, rankingnya 36. Habis itu ternyata semester selanjutnya dia ranking ke 35. Saya kasih hadiah dan akhirnya ngerasa, ibu aku ranking 35 gitu. Kebetulan di sekolahnya sebelumnya itu ada ranking. Ranking 35. Saya kasih hadiah dengan hadiah yang dia mau gitu. Aku mau ini ya, Bi. Jadi habis itu dia semangat. Dan akhirnya apa yang terjadi ya sekarang, ya biasa aja gitu. Saya ngeliatnya ketika dia ngomong pakai bahasa Arab, soalnya pakai bahasa Arab, dijawab dengan pakai bahasa Arab juga gitu ya. Ketika dia imam di masjid, saya ngeliat ketika dia imam di masjid, di masjid pondoknya, saya datang, itu dia imam gitu. Saya ngerasa, ih dulu nih anak nih nggak bisa baca Quran dan ternyata alhamdulillah bisa. Ini apa histori yang ingin saya bagikan. Kenapa? Ini dulu yang kita dalemin bahwa setiap anak itu, kata Howard Gardner, itu adalah cerdas. Setiap anak itu cerdas. Bagaimana kita meramunya agar dia bisa optimal dengan baik. Tapi ingat, kata Thomas Archimedes juga, kalau labeling diberikan, apalagi labeling buruk, apa yang terjadi? Efeknya akan tidak sangat sangat tidak bagus. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing dikit. Ada apa slide yang mungkin bisa saya bagikan di sini terkait dengan anak spesial nih. Jadi kita eh, tahu dulu kira-kira anak spesial itu apa gitu ya. Agar kita bisa ngerti, tapi nggak bisa label Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu labeling, selesai itu. Misalnya saya ngomong ke anak saya, oh kamu slow learners. Apa itu be slow learners? Lambat belajar. Wah, aku lambat ya belajarnya. Udah. Mereka akan membuat definisi sendiri gitu. Ketika membuat definisi sendiri, apa yang terjadi? Oh, ngomong ke teman-temannya, aku lambat loh, aku lambat loh. Wah, menjadi label kan, label yang tidak baik. Labelnya itu sebenarnya untuk diri kita sendiri aja orang tua.
Kenapa label untuk orang tua? Ya karena kita bisa mendeteksi sejak awal. Biasanya anak ini gimana ya ke depan. Biasanya sih akan menjadi sangat gitu ya, akan menjadi sangat insightful ketika materi ini diberikan dari orang-orang yang pernah mengalami gitu ya. Jadi biasanya sih karena saya mengalami begitu, saya juga mendalami dunia anak special needs gitu ya. Kedua, saya juga berkecimpung dalam riset-riset anak special needs. Jadi saya ngerasa saya bisa sharing di momen kita kali ini. Oke, Bapak Ibu. Di sini kalau kita bicara tentang gangguan ABK, ABK itu bukan anak anak buah kapal ya. ABK itu adalah anak berkebutuhan khusus. Namanya itu menjadi sangat itu ya, menjadi sangat apa namanya ya, menjadi sangat friendly. Kenapa friendly? Karena ya nggak ada labeling di sini. Mereka butuh emang kebutuhan itu kebutuhan khusus. Makanya kalau di luar lagi itu children with special needs. Kalau di sebuah sekolah itu kita sebut sebagai anak istimewa. Jadi, dia anak istimewa. Karena banyak ya istilah-istilah ya, kayak seperti abnormal. Itu kayaknya istilah-istilah itu sudah mulai agak ditinggalkan deh. Gitu ya, agak ditinggalkan. Walaupun ada juga ada istilah disabilitas juga masih dipakai. Tapi kalau cacat kayaknya agak sulit nih. Anak cacat gitu kayaknya agak agak kenapa ya, agak sulit kita kita labeli dengan hal-hal yang kayak gitu. Gitu. Jadi kebanyakan itu menggunakan istilah-istilah ABK gitu, anak berkebutuhan khusus atau special needs. Atau banyak juga menggunakan kata-kata istilah istimewa, anak istimewa. Atau juga pernah saya mendengar dengan kata-kata disabilitas, disability, ketidakmampuan, ketidakmampuan. Oke. Anak special need atau anak berkebutuhan khusus adalah kondisi yang membuat individu berbeda dengan individu yang lainnya. Dia berbeda ya Bapak Ibu sekalian. Dia berbeda. Kalau udah beda, jangan dibeda-bedain. Jangan dibeda-bedain. Atau jangan dibanding-bandingin. Dibanding-bandingin itu dalam arti perbandingannya itu nggak boleh perbandingan antara dia dengan orang lain. Boleh membandingkan antara dia dengan diri dia sendiri. Misalnya tadi anak saya itu rankingnya itu adalah 36. Naik ke 35. Itu achievement banget tuh saya. Dalam arti dia membandingkan dengan diri dia sendiri. Kalau dia dibandingkan dengan ranking satu ya wes, wes kelar tuh urusannya udah kelar. Kamu ini ranking 35. Coba lihat tetangga Abi itu ranking satu dia dari kelas satu sampai kelas 6. Ranking satu terus selesai itu dia ya selesai karena dia itu memiliki perbedaan. Dalam hal apa? Dalam hal kemampuan atau ability atau keberfungsian. Nanti kita belajar bagaimana ada namanya function development. Jadi tugas perkembangan, tugas perkembangan. Nah, ketidakmampuan berbeda secara ketidakmampuan atau keberfungsian itu dilihat dari apa? Dari kacamata apa? Pertama kacamata fisik. Kacamata fisik. Kita lihat fisiknya apakah dia mengalami disability di panca indera atau tidak. Kalau iya berarti ABK. Atau mental, psikologis, di psikologisnya. Atau sosial, interaksi dia dengan orang lain. Nah, dan tujuannya akhirnya itu adalah memerlukan penanganan yang terlatih dari tenaga profesional. Jadi dia perlu penanganan. Jadi jangan dilepas. Kalau dilepas, ya wis, selesai. Dia akan, apa ya, nggak ada penanganan, nggak ada treatment. Dan yang memberikan treatment itu adalah tenaga profesional. Nah, hadirnya kita di sini untuk menjadi tenaga profesional. Walaupun walaupun dalam proses belajar, walaupun dalam proses belajar. Oke, eh, ketika kita sudah mengetahui begitu banyak apa istilah-istilah yang digunakan oleh ABK ini, maka kita akan melihat perspektif, perspektif. Karena kita fokusnya itu adalah pada hambatan perkembangan, maka kita akan melihat ada 4 perspektif. Perspektif yang pertama itu adalah multiply determine, mengatakan bahwa
Kalau seandainya faktor-faktor yang menjadi pencetus, gitu ya, menjadi pencetus itu dari berbagai macam faktor, dari berbagai macam faktor. Ayah ibu saya dulu, misalnya ada seorang apa namanya, ada seorang suami istri konseling dengan saya. Begitu dia ngomong kayak gini, gitu, oh, anak saya tuh pas lagi hamil, anak saya tuh kebutuhan gizinya itu pas saya lagi hamil tuh saya sangat diperhatikan sama suami saya. Ini pakai ini, pakai ini, pakai ini dan sebagainya gitu. Tapi ketika lahir anaknya autism. Kata dia, loh kan vitamin, nutrisi sudah saya penuhi ketika saya lagi hamil. Kok anak saya jadi autism? Berbagai macam faktor, determinasi, gitu ya. Jadi nggak hanya single factor, tapi multi factor, gitu ya, multi factor. Jadi berbagai macam faktor. Jadi kita nggak bisa mengidentifikasi karena faktor ini akan jadi anak spesialnya, tidak bisa. Ada multi factor. Yang kedua berkaitan dengan individu dan lingkungan saling mempengaruhi dan berkontribusi. Dari individu, ya, dan lingkungan. Kalau di psikologi itu ada namanya aliran behavioristik gitu. Nah, orang berperilaku itu tergantung pada faktor lingkungan. Kalau lingkungannya baik, insya Allah akan bisa berkembang. Saya membentuk lingkungan anak saya agar dia bisa berkembang. Karena apa? Karena asumsi. Ada yang mengatakan asumsi itu bahwa ada yang mengatakan bahwa ketidakpisahan antara anak dengan lingkungan. Selanjutnya itu adalah berkaitan dengan eh, ada istilahnya tetap optimis Bapak Ibu dalam membantu mengoptimalkan kemampuan ABK. Kadang-kadang kalau kita melihat bandingkan dengan anak tetangga, wah anak tetangga itu bagus ya perkembangannya. Habis itu dinyinyirin lagi. Makanya waktu hamil dulu kayak gini, waktu lahiran tuh kayak gini, waktu dia masih 0 sampai 1 tahun tuh kayak gini gitu kan. Dinyinyirin gitu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kadang-kadang kita udah ngerasa capek ngurusin anak dan akhirnya pesimis gitu. Kalau perspektifnya kita harus optimis. Dan yang terakhir itu adalah perspektif itu adalah perubahan menunjukkan capaian positif seiring bertambahnya usia. Bahasa itu normal achievement. Normal achievement. Jadi semakin kita berusaha, itu akan semakin ada progresnya. Bertambah dengan usia tersebut. Gitu. Dan kemungkinan dialami oleh tipe-tipe fase perkembangan. Common behavior problem. Kalau seandainya pada fase-fase itu mengalami apa namanya hambatan, ya biasanya kita sebut sebagai common behavior problem. Nah, 4 perspektif ini akan memberikan kepada kita insight, pemahaman bahwa ketika kita mengalami anak special needs atau tetangga kita mengalami anak special needs, yakinilah bahwa ini dari berbagai macam faktor. Yang kedua, ia tidak akan pernah terlepas dari lingkungannya karena saling mempengaruhi. Yang ketiga, kita tetap optimis. Dan yang keempat itu adalah kita harus melihat apakah ada perkembangan progresif seiring bertambahnya usia. Seperti contoh di sini, saya akan gambarkan 0 sampai 2 tahun gitu ya. Kalau normal achievement itu ya dia bisa eating, sleeping, atau attachment. Apa, melekat kepada apa lengket apa lengket ya gelendotan lah kepada ibunya atau bapaknya gitu. Tetapi juga kalau common behavior problem mereka akan mengalami yang namanya ya kesulitan dalam training, mengalami berbagai macam kesulitan. Nah, kita bisa melihat juga bahwa oh ternyata bisa dilihat dari clinical disordernya. Misalnya kalau mental retardation itu dia punya muka muka yang khas gitu ya. Muka yang khas. Ya, jadi apa namanya? eh, ada kekhasan dari segi fisiknya untuk mental retardations gitu. Atau autism. Autism itu biasanya dia akan merepetisi perilaku-perilaku terus-menerus gitu ya, tanpa ada kebosanan. Biasanya ada repetitions gitu. Nah, ini semuanya akan memberikan kepada kita insights bahwa sesuatu itu bisa kita lihat dari tugas-tugas perkembangan usia.
Oke, selanjutnya. Di sini kita akan lihat eh, dari segi keterhambatan atau dari segi apa namanya, dari segi, maaf ini saya izin dulu karena agak, maaf ini apa, eh, lupa di charger. Mudah-mudahan bisa di charger. Kadang-kadang laptopnya bisa di charger, kadang-kadang nggak bisa di charger. Ya. Oke, kalau dilihat dari yang tadi ya, yang yang apa berkaitan dengan ada yang fisik gitu kan, nah, ada yang gangguannya sifatnya fisik, ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya sosial. Nah, kita bahas tentang yang fisik dulu yang mungkin akan terlihat dengan jelas. Yang pertama itu berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan indera penglihatan yang kita sebut sebagai tunanetra, gitu ya. Nah, ada istilah yang namanya low vision. Low vision itu ya, dia itu bisa ngelihat tapi dengan pandangan yang sangat kabur. Low vision. Low vision itu biasanya itu mereka itu biasanya kalau duduk di belakang nggak kelihatan. Ini bukan minus ya, bukan minus ya, minus satu, minus dua, minus tiga, enggak. Jadi dia walaupun dia duduk di depan itu masih nggak kelihatan tulisan-tulisan gitu. Jadi saya punya teman dulu masih ingat banget dulu ternyata ternyata dia low vision. Jadi kalau dia itu nggak pernah nyatet, nggak pernah nulis, nggak pernah apapun perintah dari gurunya, ternyata kata gurunya malas banget kamu. Ternyata pas dicek low vision. Low vision itu jadi dia harus ke benar-benar ke depan apa namanya, ke depan papan tulis untuk membaca yang ditulis sama guru. Low vision. Apa yang terjadi? Gurunya nggak tahu ya, labeling lah keluar biasanya. Padahal dia low vision. Dan biasanya anak-anak itu nggak mau ngaku itu bahwa dia tuh nggak kelihatan gitu, low vision tersebut. Atau ada kehilangan sebagian dalam penglihatan. Itu biasa setengah doang gitu ya. Setengah doang. Dia yang satu kelihatan, yang satu enggak. Dalam satu mata gitu ya. Biasanya itu saya pernah ketemu dengan anak-anak yang punya apa namanya, punya punya riwayat diabetes gitu ya. Dia mulainya dari setengah dulu nih, Pak Fahrul. Habis itu udah hilang dah penglihatan saya di mata kiri. Habis itu lanjut nular, kata dia ngomongin nular. Nular ke kanan, setengah lagi. Dan akhirnya apa terjadi? Total blind. Total blind. Gitu. Saya ketemu dengan mahasiswa gitu kan, pernah ketemu dengan mahasiswa, mata kirinya itu ternyata mata kirinya palsu. Saya bilang, kamu kok mata kirinya nggak gerak ya? Saya ngomong gitu aja karena saya udah ngerti. Habis itu dikeluarin matanya, benar-benar dikeluarin bola matanya. Ini Pak, ini mata palsu. Terus saya kaget juga gitu kan. Oh iya iya, kenapa ya ceritain? Akhirnya saya suruh maju ke depan lalu ceritakan gitu ya, histori kenapa dia matanya jadi jadi bahasa kita jadi buta. Jadi dia mengeluarkan mata bulat. Jadi matanya itu mata palsu. Gitu ya. Jadi ada anak yang apa low visions. Kalau minus itu nggak termasuk ya Bapak Ibu, ya. Jadi anak saya minus, anak spesial itu enggak ya. Anak minus itu cuma kasih aja kacamata gitu. Kasih aja kacamata bisa sendiri. Atau yang tuli, itu kita sebut sebagai tunarungu. Tuli itu deaf, deaf itu benar-benar gak bisa dengar. Budek, kakak kalau bahasa kita tuh budek banget sih kamu. Jangan sampai dulu. Itu tuli itu nggak benar-benar nggak bisa dengar. Atau kurang dengar. Atau kurang dengar. Ada yang prilingual. Prilingual itu ya, ya dia tulis sejak kecil. Sejak kecil. Jadi dia nggak bisa mendengar kata dan sebagainya. Atau yang postlingual. Dia udah dia udah bisa ngomong, bisa dengar, abis itu ada kejadian yang membuat dia nggak bisa dengar, gitu ya. Entah itu kecelakaan atau apa. Nah, saya pernah ketemu dengan anak yang ketika saya ngomong, dia itu ngerti apa yang saya ngomong. Jadi dia bahasa bibir, bahasa bibir dibaca. Pas itu tiba-tiba, pas dia ngomong sangau, sangau itu gimana sangau ya? Tapi dari apa? Dari struktur mulutnya itu sempurna gitu ya. Tapi kok sangau?
Saya pasti bisa mendengarkan bahwa dia itu tuli. Kenapa sangau? Karena pas saya tanya dulu belajarnya itu pakai eh, total total apa ya? Kita pakai ada bahasa isyarat, ada komunikasi total. Jadi bahasa isyarat itu yang digerak-gerakan gitu, ya, digerak-gerakan gitu, tangannya digerak-gerakan. Itu ada yang kayak gitu tuh. Ada yang pakai komunikasi total, gitu ya. Komunikasi total. Kalau di Fatmawati, saya agak lupa nama sekolahnya apa. Santirama kayaknya. Dia pakai bahasa isyarat. Tetapi di Jakarta Barat itu dia pakai komunikasi total. Jadi kalau di Santirama kita komunikasinya pakai bahasa isyarat. Tapi kalau apa saya lupa nama sekolahnya apa ya. Nama nama sekolahnya apa saya lupa gitu kan. Di sana itu diajarkan untuk berlatih membaca bibir. Walaupun untuk prelingual atau postlingual. Jadi kayak gitu. Jadi efektifnya tergantung yang maunya dipakai pendekatan apa, pakai pendekatan bahasa isyarat atau komunikasi total. Nah, tapi yang jelas ada yang kurang dengar, benar-benar tidak bisa mendengar, ada yang tidak kurang dengar. Nah, biasanya kalau kurang dengar itu pakai pakai alat bantu dengar. Sekarang udah banyak ya alat bantu dengar. Alat bantu dengar itu bisa memperjelas pendengaran tersebut. Gitu. Selanjutnya, ya ini ya, checklistnya. Nanti kita bisa belajar low vision tuh kayak gimana gitu ya. Kurang melihat, tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter. Gitu. Bukan bukan nggak bisa kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya itu. Ini di checklist. Kalau seandainya ini banyak gitu ya, banyak terjadi pada anak kita, apa yang terjadi ya? Bisa diagnosanya itu adalah low vision. Untuk kurang dengar di sini juga ada. Dan untuk tuli juga ada di sini. Jadi tinggal checklist aja. Oke, selanjutnya untuk yang tadi fisik ya, sekarang yang kognitif. Nah, cognitivity uh, biasanya kita sebut sebagai intellectual disability. Ada juga bagian intellectual disability. Sebagai keadaan yang muncul sebelum individu mencapai usia 18 tahun. Yang ditandai dengan adanya keterbatasan yang signifikan terhadap fungsi intelektual dan perilaku adaptif antara lain kemampuan konseptual, sosial, dan keterampilan praktis. Biasanya hambatannya pada atensi. Atensi ya. Atensi itu berbeda dengan konsentrasi. Atensi berbeda dengan konsentrasi. Ini cerita panjang membedakan antara atensi dan uh, konsentrasi. Daya ingat gitu, gampang lupa dan sebagainya. Ini bukan gampang lupa, bukan faktor dari emosional ya, tapi faktor dari benar-benar dari kognitif. Perkembangan bahasanya itu agak terlambat gitu ya. Adanya self regulations, self regulasinya juga akan terlambat. Jadi misalnya bagaimana dia meregulasi diri dia dalam tugas-tugas perkembangan gitu, mengalami keterhambatan. Ada keterhambatan juga dalam perkembangan sosial gitu. Anak saya tuh nggak mau gaul, bukan itu ya, bukan langsung anak spesial itu enggak. Perkembangan sosial itu dalam arti interaksi antara dia sosialnya itu terlihat sangat berbeda dengan yang lainnya. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, untuk anak melihat apakah anak spesialnya LTD itu biasanya kita melihat pakai kurva normal. Ada di kiri dan kanan. Di kiri, kalau kurva normal itu kan ada yang yang ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Nah, kita lihat di situ. Tapi kalau yang bergeraknya di tengah-tengah itu kayaknya agak agak bukan anak masuk dalam anak spesial. Yang selanjutnya itu adalah motivasi yang kayaknya sih agak sedikit motivasinya dalam proses belajar dan akhirnya underachiever. Kita sebut sebagai underachiever sih. Underachiever itu ya sebenarnya dia punya mampu ini tapi akhirnya apa terjadi? Ya dia nggak bisa mencapai hal-hal yang tersebut. Kita sebut sebagai underachiever. Ini contohnya ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa melihat klasifikasi dari anak intellectual disability berdasarkan pada APA, American Psychological Association. Itu ya, di sini kita bisa melihat ya kalau rentang rentang berdasarkan pada IQ-nya ya, sekalian. Mungkin nanti kita akan diskusi banyak di sini kalau memang ini dibutuhkan gitu. Ya. Tapi saya ingin cuma memberikan mengantar bahwa sebenarnya kita bisa melihat bahwa kalau IQ-nya ini, maka ciri-cirinya akan terlihat seperti ini. Contoh misalnya di IQ-nya rentangnya 55 sampai 70 termasuk
yang mampu didik gitu. Mampu didik itu ya bisa dididik Bapak Ibu sekalian. Bisa dididik, masih bisa dididik, masih bisa dididik. Ada istilahnya, ada namanya mampu latih. Mampu latih biasanya untuk apa namanya, untuk self-nya sendiri, misalnya toilet training gitu ya. Hanya mampu pada tahap-tahap itu. Bagaimana dia bisa membersihkan diri dia sendiri dan sebagainya. Nanti kita akan diskusi lebih banyak lagi berkaitan dengan yang ini, karena ini akan sangat panjang ceritanya jika kita bahas di sini. Selanjutnya itu, nah ini ada namanya yang tadi berkaitan dengan intelektual. Selanjutnya kita bahas tentang bagaimana anak itu memiliki keterhambatan dalam proses belajarnya. Dan ini sangat banyak. Dan ini sangat. Jika anak memiliki prestasi yang signifikan berada di bawah kemampuannya, di bawah kemampuan. Sebenarnya dia bisa, tapi dia kok nggak nyampe ya. Udah belajar, tapi kok nggak bisa-bisa ya. Nah, itu kita sebut sebagai learning disability gitu ya. Di mana anak mengalami gangguan neurologis, neurologis. Dan ada kaitannya dengan calistung. Jadi saya pernah ngobrol dengan orang yang belajar di Jepang gitu. Jadi kata dia kalau di Jepang itu SD fokusnya pada calistung, baca, tulis, hitung. Itu doang. Kalau mengalami kendala udah terdeteksi. Gitu. Tapi kalau kita kan banyak ya pelajarannya, masuk banyak gitu ya di SD. Jadi mereka fokusnya adalah calistung, baca, tulis itu. Nah, ada klasifikasinya yang ada yang namanya primary learning disability, gangguan yang menitik beratkan pada adanya gangguan bersifat neurologis yang spesifik gitu ya. Meliputi disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Ada secondary learning disabilities, gangguan disebabkan faktor perilaku. Ada yang symptomatic learning disabilities, gangguan belajar yang diakibatkan sebagai gejala ikutan karena ada gangguan neurologis akut, seperti trauma otak yang sangat. Kok bicara otak mulu ya? Kebanyakan ya karena faktor kognitif itu tidak terlepas dari otak gitu ya. Dan ternyata banyak riset-riset sekarang yang sudah mengaplikasikan neurologis dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita bahas dulu yang ini ya di bagian primary learning disabilities. Karena ini banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita gitu ya. Ada yang disgrafia. Disgrafia itu adalah kesulitan menghubungkan dengan menulis, terlepas dari kemampuan membaca anak disebabkan oleh gangguan neurologis. Disgrafia. Disgrafia tidak disebabkan oleh tingkat intelijensi yang rendah. Jadi kan tadi ya yang kita bahas itu tentang intelektual dia. Kalau bahasa awam itu IQ-nya gitu ya. Kalau ini nggak ada hubungannya dengan IQ. Mereka juga nggak balas. Mereka tuh rajin orangnya. Kadang-kadang kurang perhatian dari orang tua dan guru. Kenapa label malas yang tadi gitu? Kamu sebenarnya pinter ya, tapi malas aja gitu. Nah, ada yang kayak gitu. Ada keterlambatan proses visual motorik. Kalau Bapak Ibu mau lihat ini nih, disgrafia, diskalkulia, dan disleksia, itu ada namanya filmnya bagus banget. Filmnya itu adalah Tari Zamin. Tontonlah Ibu. Kalau misalnya lagi waktu kosong nih hari Minggu nih, Tari Zamin. Tonton tuh berdua sama suami atau berdua sama istri. Tonton aja berdua, nggak usah ikutin anak. Itu alur ceritanya bagus banget saya lihat. Itu film India Bapak Ibu. Itu udah lama di tahun 2000 awal lah. Itu film India. Ada joget-jogetnya, ada joget-jogetnya. Tapi joget-joget bukan joget-joget perut ya. Joget-joget yang biasa. Nah, anak joget gitu. Itu dia menjelaskan banget tuh disgrafia, diskalkulia, dan dis distraksi. Nah, untuk disgrafia ini ya biasanya tulisannya nggak bagus nih. Dia nggak, intinya tulisannya nggak bagus gitu. Ketidakkonsisten bentuk huruf, misalnya A jadi D gitu kan, dan sebagainya. Bercampur huruf yang besar dengan huruf yang kecil. Anak tampak berusaha keras untuk menyatakan ide dan gagasan dalam tulisan, tapi dia mengalami hambatan. Motorik halusnya itu agak sedikit bermasalah. Bermasalah. Jadi tulisan itu sangat jelek. Kalau mau lihat kayak gini contohnya. Nah ini, tulisannya sangat jelek. Sangat jelek gitu ya. Dan ternyata anak saya itu ini nih, di bagian ini nih. Di sebelah kanan atas. Anak saya tuh tulisannya tuh kayak gitu. Ya, apa yang terjadi ya saya latih. Karena saya lihat film Tari Zamin, oh pernah lihat film Tari Zamin deh caranya gimana. Akhirnya saya nonton lagi,
Dan saya terapkan, oh gini loh nulisnya, oh gini loh nulisnya gitu. Dan ternyata efektif. Saya ngeliat itu ternyata efektif. Tapi dengan kasih sayang sih, nggak ditekan. Kalau dia ngomong, Abi aku capek, Abi ya udah, nggak apa-apa. Main aja, main. Dia punya kesadaran, oh iya nanti nanti setelah Isya aku harus belajar nulis. Jadi cuma belajar nulis saja. Yang saya fokuskan itu calistung, baca, tulis, ngitung. Udah itu doang. Nanti mau belajar dia agama, mau apa, saya lewati dulu, maaf ya, saya lewatin dulu ya. Nanti kalau kadang-kadang kalau agama itu biasanya tuh dia tuh ikut pengajian di masjid gitu ya. Tapi kalau ini saya fokusnya pada Charleston. Dan alhamdulillah tulisan dia masih kayak gini Bapak Ibu di sekolahnya. Jadi sekolah tulisannya mesti sangat jelek gitu ya. Tapi saya lihatnya, oh ternyata ada kemajuan sih. Mulai agak kelihatan gitu ya. Hurufnya itu konsisten, nggak terbalik. Biasanya kan antara A, A dengan B itu berbeda gitu ya. Nggak terbalik gitu ya, nggak terbalik. Kadang-kadang B dengan D itu kan berbeda ya. B dengan D. B-nya itu perutnya nonjolnya ke depan. D-nya itu ke belakang gitu ya. Dia bisa kebalik. Kebalik juga antara B, D dengan P. Nah, itu makin rumit tuh. A ditulisnya P gitu kan. Lah kan ada perutnya di gitu. Wah, itu struggle kalau saya lihat sih struggle. Awal tuh pasti sangat struggle. Tapi bisa. Alhamdulillah sih bisa. Saya ngeliatnya bisa karena saya coba belajar belajar terus gitu ya untuk anak tersebut. Nah, ini disleksia. Disleksia itu adalah ketika dia mengalami dia ada hambatan dalam membaca. Intinya ada hambatan dalam membaca. Membaca itu jadi sangat ribet. Bukan karena dia malas, tapi di otaknya itu tertuker-tuker gitu. Tertuker-tuker. Tertuker-tuker. Jadi saya pernah ketemu dengan anak disleksia itu, saya tanya, itu apa namanya uh, hurufnya itu kayak merambat-rambat gitu. Saya bilang, kamu gimana sih lagi dreaming? Dreaming itu kalau bahasa gitu, kamu lagi ngayal ya gitu ya. Ada bahasa-bahasa dreaming tuh kalau kita dengan anak spesial itu dreaming ya kamu. Nah, misalnya dia lagi ngayal. Enggak Pak. Aku ngeliat itu kayak ngerambat-rambat itu. B-nya itu kayak jalan-jalan gitu. Saya ngeliatnya, oh ya, boleh jadi itu, ya. Boleh jadi kayak gitu. Nah itu kita coba apa ya? Kita coba latih untuk itu. Not, not ya. Keterbatasan perubahan bunyi itu. Pot dengan not itu beda. Kita pot pasti kan tahu ya pot, oh pot bunga. Kalau not itu kan ya nada lagu ya, not dia. Jadi kayak dia bisa berubah-berubah. Bintang sama binatang, iya bisa. Dia bisa mengatakan bahwa di atas itu banyak di di langit itu banyak binatang. Bisa jadi kayak gitu ya. Nah itu mengalami kendala-kendala itu. Di skala kuliah ini berkaitan dengan hitung. Menghitungnya itu sangat lama. Biasanya anak-anak yang mengalami ini ya, ada yang spesifik di disleksia, ada yang spesifik di skala kuliah, ada yang spesifik di grafia itu ada yang spesifik. Tapi ada yang borongan, diborong semua itu ada. Ya, tinggal kita bersabar aja dalam nanti. Nah, itu kan tadi sudah ya, yang tadi dari segi intelektual, habis itu dari segi learningnya, dan ini ada namanya hambatan dalam perilaku. Nah, kita sebut sebagai attention deficit. Salah satunya itu attention deficit hyperactivity disorder. Ya, kalau bahasa itu tuh ADHD gitu. Padahal itu bahasa Inggris ya, ADHD gitu ya. Tapi bahasa itu udah ADHD gitu ya. Nah, ADHD itu adalah hambatan di mana seseorang anak secara konsisten menunjukkan salah satu perilaku atau semua karakteristik dalam waktu yang lama. Karakter tersebut yang disebut sebagai inattention, kurangnya konsentrasi. Invitation itu maksudnya saya agak kurangnya atensi bukan konsentrasi, kurangnya atensi, hiperaktif dan impulsif. Kalau cerita dulu saya punya murid ADHD gitu ya. Jadi ADHD itu tuh dia tuh melakukan hal-hal yang itu aja, dan ternyata ketika saya ngomong sama dia itu atensinya itu sangat 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 sedikit banget gitu. Kadang-kadang cuman beberapa detik doang. Habis itu ya dia hilang atensi. Hiperaktif, hiperaktif nggak bisa diem gitu ya, benar-benar hiperaktif ekstrim. Jadi kita lihat anak tuh lagi bercanda itu bukan hiperaktif, dia lagi bercanda, tapi benar-benar hiperaktif ekstrim. Impulsif, impulsif itu dalam artian dia berperilaku tanpa berpikir gitu ya. Jadi langsung reaktif gitu ya. Jadi saya pernah dampingi anak itu di sekolah, habis itu dia megang-megang sepatu, sepatunya diambil dilempar ke gurunya gitu.
impulsif gitu ya. Dan gurunya alhamdulillah ngerti. Alhamdulillah impulsif. Kadang-kadang saya pernah ngomong, ini salah satunya di apa, anak-anak autism itu pernah ngomong, Pak Oji gitu. Kenapa? Aku mau loncat ke lantai 4. Itu impulsif banget ya. Jadi kalau kita nggak jagain, dia loncat gitu kan. Itu impuls. Selanjutnya itu berkaitan dengan emosi dan perilaku. Emosi dan perilaku itu adalah berkaitan dengan bagaimana ketidakmampuan yang dijadikan dengan respon emosi dan tingkah laku di sekolah yang berbeda dari segi umur, budaya, dan norma etika yang sangat harus. Biasanya itu kita sebut sebagai anak tunalas, gitu ya. Tunalas. Dia problem di masalah perilaku dan emosi. Meledak-ledak gitu kan. Ya, meledak-ledak gitu-gitu. Kita sebut sebagai meledak-ledak. Nah, banyak karakteristiknya itu ya. Ada karakteristik melawan, menentang, balas dendam itu kita sebut sebagai emotional defense disorder. Jadi kayak kalau bahasa kita nih, ini bukan labeling, bahasa itu nakal itu benar-benar ekstrim, benar-benar sangat ekstrim. Ini kita lihat dari gangguan emosi dan perilaku. Selanjutnya ya di autism. Autism itu spektrum ya, spektrum itu ya apa ya bahasa enaknya spektrum. Makanya kita sebagai spektrum, spektrum itu ya ada yang ya kayak spektrum lah. Ada yang autism disorder, ada yang spektrum, autism spectrum disorder gitu ya. Nah, ada yang gangguan autistik, autis, autis itu memiliki masalah interaksi sosial, komunikasi dan permainan imajinasi. Ada namanya Asperger. Jadi kita kalau di sekolah itu, eh autis ya iya, enggak sih, tapi dia kecenderungan Asperger. Nah, Asperger ini kalau bahasa kita agak lebih ringan daripada autistik. Karena dia kesulitannya itu adalah dalam bentuk komunikasi bahasa gitu. Kadang dia menceritakan sesuatu yang berulang-ulang terus gitu. Seperti gitu. Kita bisa karena kita sering berinteraksi jadi kita tahu apa oh ini Asperger. Ada yang namanya gejala autism dan kecerdasan di bawah rata-rata juga banyak ya. Jadi dia ada punya gejala autism tapi kecerdasan di bawah rata. Ada juga autism yang sangat cerdas. Dan saya banyak menemukan itu anak-anak autism yang benar-benar cerdas itu. Tapi dia autism. Ya, jadi saya pernah ketemu dengan anak yang bisa menghafal rangkaian kata yang random, tapi dia bisa hafal. Wah, ini cerdas banget gitu. Ada yang namanya sindrom Rett yang perkembangan normal selama 4 tahun. Habis itu nurun dia. 4 tahun anak saya tuh oke kok. Tiba-tiba setelah 4 tahun nurun dia. Dari segi kognitif dan sebagainya. Komunikasi, motorik dan sebagainya dia langsung nurun gitu. Itu sebagai sindrom Rett gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah gangguan disintegrasi anak. Perkembangan normal selama 2 tahun, namun kehilangan sebagian atau keseluruhan komunikasi dan keterampilan sosial. Jadi ada yang 4 tahun, oke, drop. Ada yang 2 tahun, drop langsung. Ya. Oke, bagaimana mengidentifikasi? Yang pertama itu ya screening dulu Bapak Ibu. Di screening dulu yang tadi lihat karakteristiknya, di screening dulu. Akhirnya kalau sudah screening nih kayaknya kita udah mulai suuzon ya, suuzon. Jangan-jangan anak saya gitu ya. Nah, itu mesti direferal. Direferal itu ya diidentifikasi dengan dengan profesional seperti psikolog dan psikiater. Oke. Setelah itu masuk dalam klasifikasi. Oh, anak ABK nih, Bu. Klasifikasinya apa? Setelah itu udah tahu, setelah itu ya buat rencana belajarnya. Setelah buat rencana belajarnya, evaluasi program belajarnya kayak gitu. Gitu ya. Jadi screening dulu. Screening itu bisa Bapak Ibu sendiri ya, sambil baca-baca. Tapi Ibu nggak boleh ngejudge. Yang ngejudge itu adalah yang bisa menegakkan diagnosa itu adalah profesional, psikolog dan psikiater. Gitu ya. Biasanya ada namanya second opinion. Jadi bukan hanya satu psikolog gitu. Nah, di psikolog yang lain atau di psikiater yang lain dicoba berkali-kali. Kalau diagnosanya itu kayaknya diagnosanya sama dengan sebelum-sebelumnya ya. Biasanya diagnosanya tegak. Jadi segini. Tapi kalau ada perbedaan ya tetap itu. Tetap kita dalam ini kok ada perbedaan ya antar psikolog ya. Dia. Di referral ini ada perbedaan nih, ada diferensiasi nih. Nah itu bisa di dalam. Tapi kalau biasanya cenderung sama itu biasanya oh ini diagnosanya tegak nih.
Kalau udah kayak gitu masuk klasifikasi Bapak Ibu. Wah, ini anak spesial needs-nya apa nih gitu kan? Yang tadi apa di gangguan intelektual, di gangguan belajarnya, atau di gangguan sosialnya gitu ya, atau di gangguan fisiknya dan sebagainya itu diklasifikasi. Habis itu jangan lupa banget disusun, disusun proses belajarnya. Karena anak ini akan kita tinggalkan nih. Jadi benar-benar anaknya kita akan tinggalkan. Oke. Oke. Dan yang terakhir itu adalah, ya ini prosesnya, identifikasi. Ada masalah penglihatan? Ya, blind atau low vision. Kalau enggak, apakah pendengaran masalah? Oh enggak, masalah. Ya. Apalagi di kognitifnya ada permasalahan nggak? Di LSD, disleksia, grafia, atau diskalkulia? Kalau nggak ada, perilakunya ADHD atau di spektrum autismnya atau di emosinya. Nah, ini flowchartnya. Kalau udah flowchartnya oke, biasanya yang paling gampang itu adalah di fisik dulu, baru masuk ke arah kognitif, perilaku, autism, dan emosi. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan tanya jawab. Karena bosen juga kalau seandainya saya apa? Karena ini kalau di kuliah ya ini satu semester Bapak Ibu, bukan satu kali pertemuan. Oke, Iya. saya serahkan ke Bu Ati. Ya, Silahkan Masya Bu. Allah. Terima kasih banyak Pak Fahru. Buat saya ini lengkap, paket lengkap ya, walaupun pengenalan gitu ya. Paling enggak orang tua sudah mendapati paket lengkap, bagaimana dari mulai definisi, pengertian, lalu kemudian cara mengidentifikasi, dan harus apa gitu ya. Cukup lengkap gitu ya. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh dengan raise hand ataupun bisa menuliskannya di kolom chat. Sebenarnya saya dan Pak Fahrul ini punya cerita yang sama. Anak-anak, salah satu anak kami juga sama, ada yang mengalami kesulitan belajar yang tadi SLB. Oke, baik, ada Bu Dewi Adi Setiawati yang sudah resen. Mangga Ibu, silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam. kesempatan yang sudah diberikan. Eh, Momen ini sangat baik sekali, bagus. Perkenalkan, nama saya Dewi Adistawati. Saya kebetulan bekerja sebagai guru di salah sebu sebentar sebentar. Oke. Saya bekerja sebagai guru di SMK Negeri 45 Jakarta. Saya juga sebagai guru BK. Eh, di, sam- di sini saya ingin sampaikan bahwa di sekolah kami itu bukan menyediakan apa, menerima siswa PDBK. Kami menyebutnya anak ABK adalah PDBK, yaitu peserta didik berkebutuhan khusus. Kami pun sebagai guru BK pun sudah seringkali mengikuti kegiatan semacam ini. Bagaimana kita menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, pertanyaan saya terkait dengan anak ABK atau anak PDBK, yaitu kami di sekolah menerima siswa PDBK, tapi kami tidak memiliki eh, tenaga khusus yang kompeten di bidangnya. Sehingga ketika kami harus menghadapi anak-anak ABK, itu kami kesulitan. Itu pertama. Yang kedua, ketika kami menghadapi anak itu, kami tidak bisa membedakan atau tidak bisa melihat ini dari segi kognitif ya, ya Pak ya. Kognitif ini anak eh, masalahnya di mana? Karena ketika kita menerima siswa itu surat diberikan, tapi ada juga yang tidak diberikan surat dari psikiaternya. Sehingga kami berpikir ini anak bagaimana tipenya? Dia mengikuti jalur-jalur PDBK, tetapi tidak diberikan suratnya. Itu pertama. Kemudian eh, ketika kami telusuri, anak ini seperti yang tadi Bapak sampaikan antara disleksia atau disgrafia. Itu sudah saya tes, sudah saya cek. Nah, bagaimana kami mengidentifikasi anak ini kalau dia itu adalah benar-benar PDBK? Karena kan kalau di negeri kan perlu adanya surat, perlu ada surat. Sementara ketika saya tanyakan kepada orang tuanya juga sama, ayah ibunya sama, bapaknya juga sedikitnya sama. Kemudian untuk dimintanya surat,
mereka tuh anak orang-orang yang, mohon maaf, ekonominya di bawah. Sehingga kami akan arahkan kamu, Pak, Bapak ke sini aja dengan biaya segini udah kesulitan. Sehingga kami bingung juga nih harus bagaimana nih. Mungkin ada saran dari Bapak Farul Roji untuk bisa memberikan arahan kepada kami. Terima kasih. Itu Baik, saja kali. Bu Dewi. Sebenarnya banyak sih yang ingin saya tanyakan, tapi karena waktunya sangat terbatas. Terima Nggak kasih. apa-apa. Ya, makasih Bu Dewi. Mungkin nanti kita Ya, masih sampai jam 10.30 kalau bisa baik. atau 11 ya. Silakan Pak Ya, Fahrul. terima kasih. Jadi, Oke, ini permasalahan di sekolah inklusi, Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak sekolah yang menerapkan sekolah inklusi di mana diberi kesempatan kepada ABK, kalau itu PDK itu ya, peserta didik kebutuhan khusus gitu ya, itu diberikan PDBK ya. kesempatan untuk ya, masuk dalam sekolah sekolah umum, sekolah biasa gitu ya. Dan ini mengalami hal-hal yang terjadi. Saya kemarin diundang di Kalimantan gitu ya. Sama permasalahannya Bu. Di kota besar sama kota kecil juga. Sama juga ya permasalahannya gitu ya. Jadi curhatannya sama seperti curhatan ibu gitu kan. Saya nggak ngerti Pak. Kayak gini-ginian orang saya guru fisika gitu kan. Suruh nanganin kayak ginian gitu kan. Saya nggak ngerti gimana caranya gitu kan. Begitu kalau ditanyain klasifikasinya apa, oh saya juga nggak tahu Pak klasifikasinya apa. Jadi mereka itu, nah ketika saya sudah jelasin, oh dia mulai agak agak kayak ibu itu, misalnya kayak ibu, kayaknya nih masih kayaknya kan, kayaknya disgrafia, diskalkulia atau apa gitu ya sifatnya di apa hambatan dan proses belajarnya itu. Saya bilang yang pertama itu memang eh, kalau sekolah khusus, kalau sekolah-sekolah inklusi itu memang harus ada. Yang saya tahu itu harus ada guru-guru guru ABK. Biasanya ada dua itu ya. Ada guru ABK khusus yang kita sebut sebagai A-teacher gitu. Jadi mendampingi dia. Begitu ada guru yang yang umum gitu ya. Jadi kalau guru umumnya bisa menangani, alhamdulillah gitu ya, aman tuh gitu kan, aman tuh, udah bisa lah ditangani sama gurunya gitu ya. Misalnya Bu Dewi itu expert gitu, udah belajar sama itu, sama demi main gitu ya, udah expert gitu ya. Wah gampang lah, tenang aja saya bisa menangani itu. Tapi kan sebagian besar guru itu nggak mendalami itu karena apa, disiplin ibunya berbeda-beda gitu ya. Saya nggak mendalami itu loh, nggak mendalami ini ya, oh saya lulusan pendidikan teknik gitu kan dan sebagainya, saya nggak mendalami ini. Akhirnya apa yang terjadi ya? Secara secara legalitas memang harus ada guru yang bisa mendampingi di sana. Karena kenapa? Karena akan ada pembiaran, bukan pembiaran yang menurut saya. Kita nggak mampu untuk ngajarin dia karena karena kita punya disiplin ilmu yang berbeda gitu kan. Ingat disiplin ilmu yang berbeda. Misalnya contohnya, saya dosen psikologi, habis itu saya suruh ngajar di di teknik gitu ya, saya nggak bisa lah gitu kan. Saya ngajar kalkulus ya, saya nggak bisa ngajar kalkulus. Tetapi, tetapi apa yang terjadi ya? Karena kita mengalami eh, perbedaan disiplin ilmu, apa ya? Akhirnya kita nggak bisa menangani dia. Akhirnya apa yang terjadi ya? Biasanya ya udahlah, ikutin aja dah kelasnya. Nah, yang pertama itu terjadi di banyak sekolah kayak gitu Bu. Ya udah kita aja orang saya beda disiplin ilmunya kok, bukan tentang ABK sendiri. Ya udah, dan akhirnya ya anak itu juga nggak berkembang dengan baik. Nah, kondisi idealnya sekarang Bu, kondisi idealnya. Kondisi idealnya itu adalah yang pertama, diagnosanya harus tegak Bu. Ini klasifikasinya apa sih gitu kan? Biar kita nanti misalnya kalau klasifikasinya jelas, nanti aku baca-baca deh di internet gitu kan. Itu tanya AI gitu kan. Biar aku tahu caranya kayak gimana. Yang penting klasifikasinya jelas. Diagnosanya tegak gitu. Nah, itu dulu. Kalau itu udah ada, kita udah kegambar tuh ke depannya. Tapi kalau nggak ada, nah bakal lebak pasti. Kalau saran saya itu adalah ya mungkin bisa dilaporkan ke kepala sekolah. Kayaknya harus dites dah. Bahasa kita dites dah. Dites nih hambatannya di mana ya? Dengan boleh jadi biasanya itu kalau sekolah itu bekerja sama dengan
dengan puskesmas. Sekarang sudah ada psikolog di puskesmas. Di River aja itu kan bisa pakai BCS, atau kalau di Jakarta ya bisa pakai KTP aja gitu. Saya mau tes anak saya nih, kayak anak saya kayak gini nih, diarahkan aja kayak gitu, Bu. Dibawa ke puskesmas. Di puskesmas itu biasanya puskesmas kecamatan tuh yang ada psikolognya. Nah, psikolognya tolong diagnosa anak saya gimana ini gitu ya. Diarahkan aja bapak ibunya gitu ya. Kalau ada ketidakpedulian atau ketidaktahuan, aduh, pokoknya biasanya kan ada orang tua kayak gitu udah nyerah dulu sebelum berusaha. Kalau bisa sih memang wali kelas atau kepala sekolahnya yang bisa mengintervensi itu. Ya udah bawa aja ke puskesmas dites. Biasanya gratis, Bu. Puskesmas itu. Ada psikolog. Sekarang saya kemarin ke puskesmas itu saya lihat, oh ada psikolog ya sekarang nih di tingkat kecamatan ya. Ada psikolog ya. Itu aja tuh. Kalau mau gratis. Tapi kalau mau bayar kan ada banyak biro psikologi saya mau banyak gitu. Banyak biro psikologi saya mau banyak. Kalau yang mau berbayar, kalau mau yang cepat dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kalau udah diagnosanya udah oke, klasifikasinya udah jelas gitu. Habis itu ya penanganan proses belajarnya. Nah, penanganan proses belajarnya sebenarnya juga bukan tugas ibu, tugas guru ABK gitu loh. Guru ABK-nya. Ada guru ABK-nya yang dia membuat program khusus untuk dia yang kita sebut sebagai ya e-teacher lah, shadow teacher lah gitu. Kalau ada sekolah tuh namanya sekolahnya bagus tuh. Dia disebut sebagai learning center. Learning center itu adalah guru-guru ABK di situ. Jadi sekolahnya besar, bagus ya. Sekolah swasta sih saya lihat. Sekolah swasta bagus. Itu ada anak ABK-ABK. Dia punya satu ruangan yang besar banget, disebut sebagai learning center. Learning center itu kayak bengkel. Misalnya ibu lagi belajar nih, ngajarin dia. Dia nggak ngerti-ngerti, kirim ke bengkel. Biar anak, biar guru ABK-nya yang ngajarin gitu ya. Udah ngerti, balik lagi ke kelas. Atau guru ABK-nya ke kelas. Itu tingkat idealnya tuh kayak gitu. Jadi guru kelas itu yang ngajarin fokus pada yang lainnya gitu ya, fokus pada yang keseluruhan enggak. Kadang-kadang kalau kita 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 kadang guru itu punya punya tendensi yang yang bermasalah yang difokusin gitu ya. Ini masalah nih ya, proses belajar masalah difokusin sama dia. Padahal banyak orang yang nggak masalah juga harus difokusin juga gitu ya. Contohnya misalnya gini, contohnya biasanya gini. Kadang-kadang kita fokus pada anak yang berisik daripada kita fokus pada anak-anak yang tenang. Gitu ya. Akhirnya apa terjadi? Konsentrasi kita, atensi kita fokus pada anak yang berisik tersebut. Dan akhirnya kata anak yang tenang, dia ngerasa, berarti untuk mendapatkan perhatian guru kita berisik aja yuk. Akhirnya berisik tuh semuanya. Karena ingin mendapatkan perhatian guru. Nah, biasanya tendensi guru itu ke arah situ. Dan akhirnya apa yang terjadi ya? Itu apa namanya nggak kepegang tuh yang normal-normal yang lainnya yang bersikap normal. Nah, bagusnya kayak gitu. Jadi gurunya yang dibawa ke sana, dia dia ada guru ABK atau dia bawa ke bengkel kalau di sekolah. Saya nggak sekolahnya namanya Madania apa ya. Madania itu saya pernah ke sana, pernah bekerja juga di sana ya. Nah, itu bagus tuh saya lihatnya. Dan ternyata anak-anaknya juga berkembang. Nah, itu kondisi idealnya. Nah, bagaimana solusinya nih? Ini nggak ada anak spesial need gitu ya. Ini nggak ada diagnosa, nggak ada klasifikasi, nggak ada pembelajaran khusus untuk dia, itu nggak ada semuanya gitu kan. Ya, kalau saya bilang mulailah dari diagnosa dulu. Diagnosa aja dulu, paksakan untuk ada diagnosa dulu. Habis itu nanti kalau ibu punya punya amal soleh yang baik ya belajarlah. Oh ini disleksia grafia. Oh ini cara ngajarnya kayak gini, gitu ya. Oh kayak bla 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 bla. Mulai belajar dari situ. Boleh jadi amal soleh ibu itu memiliki apa ya investasi yang sangat bagus untuk dia gitu ya dan akhirnya bagus juga. Tapi ibu juga jangan lupakan anak-anak yang lainnya, anak-anak yang lain jangan dilupain gitu, tetap fokus. Nah itu kadang-kadang berat nggak? Oh, berat banget. Saya pernah mengalami itu. Saya ngajar di kelas juga, anak spesial itu juga berat banget ya. Gimana nggak berat ya? Ini memiliki hambatan. Yang lainnya pasti punya hambatan juga gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Ini hambatannya sangat besar banget dan sangat berat untuk kita untuk bisa menangani itu. Bagusnya udah klasifikasi, Pak, ini kan ada sekolah inklusi. Sekolah inklusi kan punya aturan-aturan nih. Bapak dong perjuangkan aturan-aturan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Dewi. Atau Bu Dewi mau tambahkan sesuatu atau membantah satu, nggak apa-apa, silakan. Sebetulnya bukan membantah ya Pak ya, tapi Hmm, yang jelas kalau kita berada di sekolah negeri ya, kita bicara negeri. hmm, Di situ kan siswa banyak. Kita hmm, menangani satu sekolah, satu kelas itu 36. 36 kali ada sebanyak 23 tombol.
Berarti Hmm. kurang lebih ada masing-masing kelas itu ada 30, ada dua orang siswa ABK, ada PDPK, berarti 30 orang dengan berbagai macam masalahnya. Dan Hmm. memang kami sudah diarahkan oleh pihak dinas Hmm. Kementerian itu untuk mengatur atau membuat satu apa namanya kurikulum. Ada kurikulum memang sudah untuk anak ABK. Jadi Oke. sudah disesuaikan. Artinya Ya. siswa ini memang mengikuti eh, pendidikan yang sama, kurikulum yang sama, metode yang sama, tetapi dalam hal penilaian kita harus bisa mengikuti kondisi siswa. Jadi tidak dipukul rata. Kemudian ketika kita mengajar pun kita mengikuti kondisinya juga. Kita nggak bisa Hmm. memaksakan anak tersebut untuk mengikuti eh, pembelajaran yang sesuai dengan kurikulumnya. Jadi kalau misalnya dia hanya dapat segitu ya sudah kita ikuti saja seperti itu. Jadi nilainya pun ya sesuai dengan tingkatannya dia. Jadi intinya kalau dari segi nilai ya kita sudah mengikuti arahan dari dinas bahwa untuk anak ABK harus berbeda dengan anak umum lainnya. Hmm. Yang jadi masalah adalah ketika kita menghadapi siswa yang macam-macam tadi dengan keterbelakangan yang berbeda-beda tadi, itu yang kita agak kesulitan. Misalkan anak yang ADHD yang tipenya yang tadi impulsif, yang tiba-tiba saya mau bunuh diri, itu saya pernah ngalamin. Gitu. Pernah ada. Saya pernah menghadapi anak semacam itu. Bahkan anak yang sifatnya, mohon maaf saya sebutkan di sini, dia itu tidak pernah menghadapi namanya ke dokter segala macam, nggak pernah di treatment sama dokter, nggak pernah. Tiba-tiba dia mukul anak pakai bangku dilempar ke anak itu. Jadi ke temennya. Itu bangku besi. Itu pernah kami hadapi. Jadi banyak sekali. Jadi ini intinya kami butuh pembelajaran atau pendidikan atau pelatihan kepada kami, kepada para guru ini, gimana nih menghadapi anak-anak ini yang rupa-rupa warnanya. Iya, iya. Itu sih intinya. Oke. Itu sih Ya, intinya. baik. Udah saja. Siap. Oke, terima Nah, kasih Pak. oke. Nanti bisa komunikasi dengan Bu Ati atau Pak Subhan untuk program itu ya. Jadi insya Allah kita siap Siap, dah datang ke siap. sekolah ibu memberikan edukasi itu. Sampai Oke. ada istilahnya namanya EIP Bu, EIP, Individual Iya. Education Program, gitu ya. Pernah dengar ya? Atau PPI, Program Pembelajaran Individual, khusus untuk dia. Nah itu, jadi dia punya cara belajar khusus. Biasanya tuh kalau di sekolah-sekolah inklusi itu udah ada. Nah, mudah-mudahan kami sangat membantu Ibu di sekolah. Insya Allah nanti bisa hubungin Bu Ati atau Kak Subhan ya untuk next step selanjutnya. Oke. Ya, Masya Allah. Kayaknya yang diceritakan Bu Dewi ini menjadi masalah umum di Indonesia ya, khususnya di sekolah-sekolah negeri. Eh, di mana sekolah negeri itu mau nggak mau menerima sekian persen anak inklusi. Padahal gurunya belum dibekali ilmu menangani anak inklusi. Ini kan jadi masalah sebenarnya. Cuman ya itulah tantangan Bu Dewi dan teman-teman. Semangat Bu Dewi, semoga dengan niat tulus bantu anak-anak, insya Allah Allah kasih jalan keluar. Di sini ada para bapak dari Lumi Minds yang memang fokus di bidang itu, di konsultasi psikologi. Kalau memang ibu butuh pelatihan apa apa seperti yang Pak Paul sampaikan, mungkin nanti kita bisa lanjutan lagi kita bisa ngobrol di belakang gitu ya, mau seperti apa gitu. Ya oke Bapak Ibu semuanya, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin di kolom chat sebentar, saya mau lihat dulu. Oh, tidak ada ya. Yang kurang adalah kesabaran orang tua saat menemani anak berlatih menulis. Mungkin Papa Lu bisa cerita nih, gimana pengalaman Papa tuh ngajarin. Siapa nama anaknya kok saya lupa. Anak saya namanya Gaisan. Oh iya, Gaisan sekarang sudah kelas 1 SMA. Sabaran itu saya juga sering diskusi dengan Pak Subhan tentang kesabaran. Ya, kesabaran itu ya pantang menyerah Bapak Ibu sekali. Jadi kalau udah sabar, kalau ibu masih pantang menyerah itu berarti ibu masih sabar. Itu aja. Yang kedua, eh, kalau bagaimana ibu bisa tetap optimis juga itu mesti sabar Bu.
Kalau sabar itu kalau dilihat dari bahasa Arabnya itu adalah menahan ya Bapak Ibu. Menahan untuk nggak ngumpat, menahan untuk nggak berkata-kata tidak baik pada anak kita itu udah sabar. Misalnya ibu anak tuh nggak ngajarin susah banget, lama banget, begitu kayaknya ingin ngomong, kamu bodoh banget ya. Tapi ibu masih nahan untuk nggak ngomong itu udah sabar bu, udah sabar tuh. Karena bahasa Arabnya itu menahan dia, sabar itu. Dan dia aktif Bapak Ibu. Jadi kalau sabar itu, misalnya ibu ngajarin dia gitu, ya. Ngajarin dia begitu, ibu ngerasa, aduh capek deh, saya istirahat. Itu masih tetap sabar Bu. Ah, nanti bisa lagi ya gitu. Bisa mulai lagi dengan energi yang baru lagi, nge-charge lagi, ngadepin anak lagi, gitu aja terus. Apalagi kalau seandainya suaminya itu support gitu ya, dalam arti membantu. Membantu itu jauh lebih lebih kuat sabarnya. Nah, sabar ini kata-katanya biasanya kata-kata klasik ya, tapi mudah kita ucapkan tapi sulit banget kita terapkan gitu. Bawaannya itu ya emang emang balasannya surga sih ya kalau balasannya surga. Kalau balasannya cuman panci sama kompor gas kayak gampang. Tapi balasannya adalah balasan surga gitu kan. Kalau balasan surga emang agak sulit sih ya, apalagi dengan anak-anak kayak gitu. Saya pernah ketemu dengan Ustadz siapa ya? Begitu ya pernah nggak saya mengalami frustasi? Pernah lah Bu. Aduh anak saya kayak begini lagi nih, pusing banget nih maksudnya. Ya Allah diajarin, kita fokus jadi di media terus tiap malam sama dia terus. Kakaknya juga belajar juga sih, tapi kakaknya ketika dikasih instruksi ini langsung ngerjain. Kalau Anya ini lama banget, jadi fokusnya tiap hari dia saya harus pulang gitu. Maghrib tuh harus di rumah, nggak boleh nggak di rumah karena dia akan nuntut mau belajar. Ya, begitu saya pernah ngomong kayak gitu, pernah curhat lah saya sama Ustadz itu. Ustadz kok saya dikasih cobaan kayak gini ya gitu kan. Gitu kata Ustadznya, eh sabar dulu gitu ya. Ada orang-orang yang spesial gitu di mata Allah gitu ya. Di mata Allah itu spesial. Spesial itu dalam arti bahwa ada orang yang hidupnya itu aman-aman aja di dunia. Ada yang hidupnya tuh banyak struggle-nya. Nah, yang struggle-nya itu menjadi daya daya apa ya? Daya dorong kita untuk ada kemudahan nanti di akhirat gitu ya. Begitu dia mengucapkan Umar. Umar itu kan tadi ngomong gini. Umar itu kan khalifah ya. Khalifah itu dia punya punya banyak kekayaan, punya banyak kekuasaan. Tapi Umar itu menanggalkan itu semuanya karena dia takut. Karena dia takut nanti di akhirat berkurang nikmatnya. Sama kayak gitu. Ih, antum nih gitu kan. Antum nih udah pasti berkurang nikmatnya kan. Udah harusnya bisa santai tiap malam ini ngajarin anak mulu gitu. Berkurang kan nikmatnya. Boleh jadi berkurang nikmatnya itu akan ada balasannya nanti. Walaupun ini kata-katanya klise, gitu. Kata-kata klise itu apa ya? Kata-kata yang masih berawang-awang gitu ya. Tapi dalam kondisi yang benar-benar kita ngerasa udah capek banget, itu punya energi yang membuat kita lebih sabar. Kayaknya ada yang ancung tangan nih. Silakan Bu. Tati. Ya, sebelum yang acuk tangan, saya boleh bacain message dulu nggak nih? Ada satu yang lebih dulu masuk sebenarnya. Hmm. Di chat ya saya bacain. Pak, izin mau tanya dari Mbak Anita Sulistiani. Anak saya usia hampir 7 tahun, belum bisa ngomong huruf R. Sudah berbagai metode dicoba, belum ada hasil. Nah, gimana caranya ya? Barangkali ada solusi. Oke, ini masalah di artikulasi Bapak Ibu. Hmm. Artikulasi ini kadang-kadang dia bisa bisa diperbaiki dengan treatment. Treatment itu ya menggunakan R gitu kan bisa cadel bahasa kita ya. Bahasa kita tuh cadel. Kadang-kadang cadel itu jadi ejekan orang, akhirnya kena emosi kan. Aneh kayak gitu tuh. Yang kita harus didahulukan itu adalah di emosinya dulu, diselamatin Bu emosinya. Jadi dikasih border, armor lah bahasa kita tuh. Jadi anak itu kadang-kadang saya kalau mau sekolah saya kasih armor dulu. Nanti kalau guru ngomong kayak gini, temen ngomong kayak gini, abaikan ya, gitu. Saya kasih armor dulu. Kenapa? Kalau kita fokus pada itunya, wah, kalau nggak berhasil, misalnya dia belajar matematikanya salah mulu. Yang penting armor armor psikologisnya terjaga dulu. Habis itu ya nggak masalah kan. Dia pulang dengan ceria, walaupun nilainya nol mulu gitu kan, nol lagi, nol lagi, nol lagi, nol lagi gitu. Tapi dia pulang dengan ceria. Saya bilang armornya masih ada nih anak. Tapi kalau dia nol pulangnya sembub nangis, itu udah kemana-mana tuh masalah. Armor dulu Bapak Ibu. Jadi anak itu kalau punya keterbatasan, armor emosi dulu dikuatin.
jangan sampai nggak dikasih armor. Karena boleh jadi dia aman di rumah, safety di rumah, nggak safety di luar, gitu ya. Nah, armor dulu, emosi dulu dijaga, kuat dulu emosinya, jaga mentalnya dulu. Habis itu dia akan bertarung di luar kan, nggak ada di pantauan kita. Nah, kalau khusus untuk yang R itu kan artikulasi dalam 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 di itu ya, di rongga mulut ya. Itu biasanya Fisiologis. ada terapinya Bapak Ibu, ada terapinya. Nah, tahu nih, uh, Lumimans punya terapi itu apa nggak? Mudah-mudahan ada ya terapi itu ya. Ada artikulasi R gitu ya. Jadi dilatih lidahnya agar bisa bergetar gitu ya. Bisa bergetar. Nah, ada yang cepat progresifnya gitu ya. Ada yang lambat. Dan ada kadang-kadang permanen Bu, Bapak Ibu. Permanen itu ya sampai dia dewasa nggak bisa ngomong R gitu ya. Boleh jadi penanganannya telat gitu ya. Boleh jadi ya karena dikasih progresif emang artikulasinya ada sedikit sedikit kan di apa di sini kan banyak otot Bu ya. Di rongga mulut kita tuh banyak otot dan juga banyak saraf Bapak Ibu. Banyak saraf. Saya aja nih tangan saya itu eh, kejepit dikit aja itu untuk ngangkat itu nggak bisa gitu. Jadi dikit doang kejepit. Nah, apalagi kalau seandainya di rongga ini ada kelainan dikit pada sarafnya itu kayaknya agak jauh. Nah, itu bisa dilatih sebenarnya, bisa dilatih. Dilatih artikulasi R, R gitu ya. Ya, R. Dia akan biasanya kalau dulu kita suruh ngajarin coba ada ular melingkar di atas pagar muter-muter gitu kan banyak R gitu ya atau motor gitu. Itu dilatih terus agar dia terbiasa dengan itu. Pasti Terserah. kelihatan nggak? Kok blind, blind nih di laptop saya? Apa Pak? Nggak kelihatan. Saya nggak lihat. Saya nggak lihat. Nggak apa nih. Ini Oh, laptopnya saya, blind. oh gitu. Bapak kelihatan kok, aman. Kelihatan ya. Tapi saya nggak lihat. Nggak saya nggak Bapak Ibu ya. Ini laptopnya emang ada masalah nih. Nah, saya nggak lihat Bapak Ibu mau izin ya pakai suara aja. Jadi eh, apa namanya? Saya lupa nih. Karena gampang lupa ya. Jadi artikulasinya benar-benar harus dilatih. Manteng motor, dren, dren, dren gitu biasain aja. Ini kita belajar motor yuk, dren, dren itu dilatih terus. Tapi mengatakan bahwa ini biasa gitu, cadel itu biasa gitu ya. Cadel itu bukan kekurangan. Jadi anak itu nggak jangan sampai self confidence-nya turun kayak gara-gara cadel. Gitu. Tetap aja, tetap aja dibangkitkan. Yang paling awal itu bukan tentang artikulasinya, armor emosinya dulu jagain karena dia akan bertarung di dunia luar boleh jadi dikatain cadel lah cadel lu kan ada orang yang dikatain cadel armornya bagus ya nggak masalah gitu ada yang ngomong cadel langsung kena mental ke bahasa anak sekarang langsung kena mental Oke. takutnya itu adalah ya kena mentalnya itu R-nya nggak bisa kena mentalnya kena nggak apa-apa R-nya nggak bisa nih misalnya progresnya lambat tapi armor emosinya itu masih oke wah itu saya rasa lebih bagus. Mudah-mudahan Ya, Lumiman punya punya terapi apa amin, amin. uh, speech speech therapy namanya Bu. Speech therapy. Saya dulu pernah belajar juga speech therapy untuk bagaimana melatih artikulasi berkaitan dengan anak yang anak yang mengalami cadel. Oke, berarti Ya, baik, kayaknya Pak Fahrul. saya Sepertinya blind terjawab. apa laptop saya blind nggak apa-apa ya blind kita mungkin Apa, nggak apa-apa apa, blind Pak Fahrulnya masih kelihatan kok, masih on. kelihatan ya. Masih di posisinya. Ya Mbak Anita semoga menjawab. Jadi yang pertama adalah kita bentengin dulu mentalnya, baru yang kedua mungkin bisa di terapi syarafnya itu, gitu ya, di fisiologis mungkin pasti ada karena mungkin ada kaitannya dengan syaraf-syaraf di rongga-rongga mulut, gitu ya. Oke baik, kita lanjut ke yang raise hand nih. Ada Bu Ria, silakan untuk bisa open mic. Oke, terima kasih Bu Ati. Dengar ya Bu Ati? Oke, kedengeran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waalaikumsalam. Ria. Sekarang posisi di Padang, Pak. Wis, Ah, Padang. Iya, Padang. Ini saya tertarik dengan yang Bapak sampaikan tentang anak Bapak. Karena anak saya yang ketiga sekarang umur 12 tahun itu sama dengan nama Bapak nih. Sekarang ngaji masih Iqra 1. Membaca dan menulis juga masih kesulitan, tapi alhamdulillah sejak 6 bulan belakangan ini kami ikut terapi di SLB
itu sudah ada kemajuan. Cuman Hmm. memang belum lancar ya, tapi dia sudah ada minat megang buku tuh mengeja-ngeja hurufnya sudah mulai ada gitu. Jadi yang saya tertarik dengan Bapak bilang bahwa ketika anak Bapak belum bisa ngaji itu dia ada keinginan untuk masuk pesantren. Kemudian ketika masuk kan itu aman. Apakah anak Bapak itu sudah bisa membaca pada saat itu atau bagaimana? Terus ketika Bapak mengajarkan anak Bapak membaca dan menulis, apakah hanya melihat dengan film India yang Bapak sebutkan tadi atau ada trik-trik lainnya yang Bapak gunakan gitu. Terus yang ketiga tadi Bapak bilang tentang speech therapy karena anak saya ini ada masalah dengan lidahnya. Tali lidahnya itu tidak ada, jadi artikulasi itu memang beberapa huruf itu tidak jelas. Ketika dia berbicara pun kita harus minta dia tolong diulang dan pelan. Nah, itu baru kita bisa jangan, oh maksudnya ini. Kalau dia berbicara tuh langsung cepat, kita nggak jelas karena memang tali lidahnya itu nggak ada. Apakah itu masih bisa menggunakan speech therapy itu atau bagaimana? Itu aja mungkin Pak. Makasih banyak sebelumnya Pak. Ya, makasih banyak. Banyak nih pertanyaannya nih. Ada 3. Ya diborong. Satu, eh nanti kalau seandainya ada pertanyaan yang lupa saya jawab, diingatkan ya Bu ya. Ya. Saya dari yang terakhir dulu, kan di apa di lidah kita itu ada banyak otot Bapak Ibu, dan ototnya itu nggak ada tulangnya Bapak Ibu. Nah, lidah itu otot yang nggak punya tulang dan dia punya sensori sangat banyak sensorinya. Makanya karena sensorinya sangat banyak, itunya juga apa namanya saraf juga sangat banyak. Jadi itu di lidah aja, belum di rongga rongga apa ya rongga mulut gitu ya. Rongga mulut itu ada gigi, ada otot-otot, ada rangka yang bisa bergerak gitu ya. Ini kan rangkanya itu bisa kiri kanan atas bawah gitu ya. Kalau setir itu bisa bisa ya, digoyang-goyang kemanapun bisa ya. Nah itu di sini juga banyak otot. Nah itu juga tidak terlepas dari namanya rongga atasnya Bu. Rongga atasnya itu di langit-langit itu juga juga ada juga itu ya. Ada juga saraf-saraf yang berkaitan dengan itu. Udah masuk ke dalam itu ada pita suara gitu ya. Ada pita suara. Kalau di situ ada pita suara itu ada, kalau bahasa gitu tuh ada namanya penjaga penjaga virus atau penjaga bakteri, itu namanya amandel kalau bahasa gitu ya. Ada amandel begitu, dimasuk ke dalamnya itu ada rongga pernapasan, ada rongga pencernaan, ada bedakan rongga pencernaan. Kompleks Bapak Ibu, ini ciptaan Allah itu kompleks gitu ya kalau melihat itu. Nah, kalau ada yang mengalami yang namanya nih begini Bu, syarafnya aja agak sedikit lungsang lah, bahasa gitu, agak sedikit melenceng, itu ada masalah. Ototnya, ototnya, ototnya itu, ini kan otot itu kan harus dilatih ya Bapak Ibu. Jadi ototnya itu tuh nggak bisa kalau nggak dilatih, dia nggak akan optimal gitu. Nah, di otot ini ada yang lemah, kalau mengalami itu, ada yang lemah gitu ya, ada yang lemah, dan itu harus dilatih yang lemahnya itu. Yang lemahnya itu dilatih, yang lemah. Jadi speech therapy itu adalah melatih. Kalau bahasa akuratnya itu kayak makhorijul huruf lah ibu. Makhorijul itu kita latih latih tajwid gitu ya. A, ba, ta. Gunanya kayak gimana? Ho, ja gitu ya. Bo gitu kan. Ya itu kan ada di rongga mulut semua tuh ya. Nah itu kan kalau kita latihan baca Al-Quran itu kan kita latih berkali-kali kan sampai kita bisa wala bolin pas gitu ya. Pas keluar hurufnya tuh pas. Nah, rongga otot syaraf dan rongga itu saling bekerja sama sehingga melahirkan suara yang pas. Kalau bahasa kitanya suara yang adequate, yang tepat gitu ya. Karena semuanya bekerja secara optimal. Jadi yang keluarnya P dengan A itu beda gitu ya. Karena si P-nya itu ada bibir yang 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 saling menyatu, ada lidah yang berinteraksi dengan rongga rongga mulut bagian atas. Itu semua akhirnya antara P dengan A itu berbeda. Nah, apa yang terjadi jika anak itu mengalami kelainan dalam fisiologis artikulasinya? Yang keluar pasti berbeda Bu, karena prosesnya nggak optimal. Yang keluar outputnya itu juga berbeda. Nah, kalau di speech therapy itu
yang dia fokuskan itu adalah proses keluarnya bunyi itu. Jadi prosesnya di apa? Di bagian mana nih yang itu? Apalagi kalau seandainya alat komunikasinya atau salah satu rongga mulutnya itu tidak lengkap, Bapak Ibu. Tidak lengkap itu dalam arti entah itu lidahnya bentuknya berbeda atau ada kelainan di lidahnya atau apakah ada cedera di lidahnya dan sebagainya, pasti akan berubah. Nah, ketika itu tidak tidak apa ya, ketika itu otot itu nggak bisa digantikan sebenarnya Ibu, nggak bisa digantikan, nggak bisa digantikan. Maksudnya ini otot harusnya bisa berinteraksi dengan rongga mulut bagian atas, tapi nggak ada ototnya, akhirnya suaranya jadi berubah bunyinya. Itu nggak bisa ada otot lain yang bisa menggantikan itu. Nah, yang paling kita mau itu adalah bagaimana bunyi itu agak mirip gitu loh, Bu. Agak mirip dengan bunyi yang kita mau. Paling itu yang bisa kita kejar. Karena kenapa ya? Karena kalau nggak ada apa otot di bagian itu dan hilang ototnya itu ya, itu kita nggak bisa menggantikan. Contoh, misalnya otot tangan kita hilang gitu, ya. Kita nggak mungkin bisa mengganti, nggak mungkin bisa mengambil barang dengan otot tangan karena otot tangan udah nggak ada. Paling kita bantu dengan otot kaki paling untuk mengambil barang, gitu ya. Jadi kita bantu dengan otot-otot yang lainnya. Apakah ini berlangsung dengan cepat? Ya enggak, Bu, pasti lama. Prosesnya bagi sama. Menggantikan otot-otot dalam artikulasi itu masih sangat lama. Gitu ya. Jadi saya akan sih memang diterapi Bapak Ibu. Diterapi agar bisa artikulasinya agak bisa bisa diperjelas. Walaupun nggak sama seperti kita karena kita punya punya otot dan syaraf yang bekerja secara optimal untuk menghasilkan bunyi huruf, kita gampang. Tapi ada beberapa anak yang dia ototnya itu mengalami hambatan dan akhirnya nggak bisa menghasilkan yang kata tadi R itu nggak bisa menghasilkan. Itu ya jawaban saya. Yang kedua, apakah ketika anak saya itu ke pesantren, apakah sudah bisa baca? Sudah bisa baca, Bu. Baca. Bacanya tapi baca tanpa makna. Tanpa makna gimana sih gini? Ibu Adi pergi ke sekolah. Dia bisa Adi pergi ke sekolah. Pertanyaannya adalah, kemana Adi pergi? Dia bingung. Masih bingung. Oh, berarti dia masih sudah bisa baca tapi tanpa makna. Bahwa itu ya di apa diinternalisasi dengan kata-kata yang dia baca untuk dia pahami dengan baik. Itu butuh latihan juga. Pas masuk pesantren bisa baca bisa. Bisa baca Al-Quran masih Iqra 1. Itu juga halaman kedua. Iqra 1 tapi halaman kedua. Tetapi apa yang terjadi ya? Saya ngomong sama gurunya, Ustadz, ini saya ceritakan semuanya, gitu kata Ustadznya. Oh iya baik Ustadz, gitu. Akhirnya dia bisa ngerti. eh, jadi yang lainnya, jadi eh, pesantrennya itu apa ya? Pesantrennya itu ada kedekatan lah dengan saya itu untuk memasukkan anak ini ke pesantren itu gitu ya. Maksudnya eh, tolong dong saya masukin gitu kan. Insya Allah dia bisa. Tapi belum bisa baca Quran ya gitu. Jadi saya udah kemana-mana pesantren, begitu itu ditanya sama 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 pesantrennya bisa baca Quran? Enggak. Ya udah nggak diterima. Berkali-kali saya banyak pesantren yang saya datangi. Tapi alhamdulillah pesantren itu mau menerima, mau menerima. Begitu setiap hari orang kan bawa Quran, dia bawa Iqra diumpetin di sarung belakangnya, jadi diucap-ucap Iqranya di belakangnya. Jadi dia kalau buka Quran dia coba pura-pura baca karena malu kalau saya belum bisa baca kan. Gitu kata gurunya, nggak apa-apa Gaisan, nggak bisa baca, yuk sini baca Iqra. Nah itu, padahal udah satu SMP, mesti baca Iqra. Dan alhamdulillah bisa. Gitu. Dan saya terima kasih banget ke gurunya. Bisa. Kata dia, si Gaisan itu otaknya cemerlang itu subuh. Katanya. Sebelum subuh. Wah dia paling semangat. Jam 3 pagi semangat untuk itu. Dan ketika progresnya, Abi aku udah bisa ini, aku udah bisa ini. Saya herannya itu adalah ketika ada soal bahasa Arab dijawab dengan bahasa Arab gitu. Saya aja, ih keren juga ya. Maksudnya udah nulis Arabnya udah bagus juga gitu. Walaupun ya ada apa ya ada ketidakbacaan masih bisa insya Allah. Satu lagi apa Ibu pertanyaannya?
metode mengajar Bapak di rumah untuk anak Bapak membaca dan menulis apakah hanya Oh, yang berdasarkan itu dari yang tadi film film itu ya. India itu Kebetulan atau saya S1-nya itu S1-nya anak khusus, Bu. Jadi S1 saya emang 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 PLB disiplin ya ilmunya Pak kayak ya? gitu. Jadi PLB. saya belajar di Oh, kampus. jadi memang udah ada Berarti triknya ya. udah ada triknya ya. Jadi emang saya ajarkan dengan metode saya. Ada namanya ABA kah gitu ya. Ada yang pakai total kah, pakai apa itu saya tahu itu semuanya. Saya terapkan ke anak saya. Ternyata dahsyat sih saya bilang. Karena emang ada ilmunya ya. Jadi progresnya itu bisa saya saksikan. Oh ini dia bisa, dia bisa, dia bisa. Nah gitu untuk memperkuat rasa rasa psikologi saya kan kadang bisa down juga, Bu. Aduh capek banget ngajarin dia doang nih gitu kan. Kata anak saya yang pertama, aku kok nggak diajarin sih gitu kan. Masih menuntut gitu, saling menuntut. Fokus pada Grayson aja gitu. Ya, itu biasanya saya ngeliat film itu sih. Tari Zamin nanti saya Ya, nggak laptop saya nggak bisa kelihatan sini ya. ya. Saya jadi nggak Pernah bisa saya, ngetik ya. saya pernah lihat tadi cuma sekilas aja tentang anak yang disleksia kan Pak, yang dia Nah, tidak diterima di nah, sekolah lain, tapi akhirnya ketika betul. menemukan sekolah yang tepat, dia Nah, mendapatkan ilmunya bisa membuat sebuah nah, kapal gitu kan. betul Nah, sekali, cuma betul sekali. belum apa melihat secara keseluruhan saya filmnya gitu. Cuma jadi apakah hanya Bapak emang itu jadi kalau misalnya itu saya perhatikan betul lagi filmnya kan, tonton betul Iya, apa iya, triknya yang bisa digunakan untuk anak siapa tahu berhasil kan gitu Pak. iya, iya, Bu, bener. Ibu, abis ini ada waktu nggak? Nonton aja, Bu, langsung. Ya, insya Allah Pak. Di YouTube Masa ada sore loh, Bu, juga di Pak. YouTube. Di YouTube ada, di Netflix ada. Iya, bagus tuh, bagus banget tuh, Bu. Saya juga, orang yang Ya. buatnya ini ngerti tentang anak disleksia. Jangan-jangan dia disleksia juga dulu, gitu. Iya, atau ada anggota keluarganya yang disleksia ya Pak ya. Iya, paham banget Makasih itu. banyak Aduh. Pak sharingnya. Iya, Tapi kalau bisa sama-sama, memang Ibu. minta juga triknya tuh Pak, gimana mengajarkan anak Bapak itu kan karena Bapak dari PLB ya, sudah tahu Heeh, ininya. Heeh. iya, mungkin saya apa Makasih banyak Pak. dikasih jalur sama Allah masuk ke situ, gitu ya, untuk menghadapi. Dari bekal Iya, jadinya. Pembekalan gitu, Pak. Ya, Makasih iya, banyak Bu Ibu. Alti, Pak Sama-sama, Fazil Alti sama-sama. ilmunya. Ya, ya. Assalamualaikum. Ada lagi yang mau ditanyakan, ini sudah jam 10.46. Oh, ada mau minta judul filmnya lagi tadi. Tari Zamen ya, Pak ya? Coba Tari Zamen, Ibu itu deh. Aduh, saya nggak kelihatan sih di sini ya. Maaf ya, ya Allah ini laptopnya. Kadang-kadang itu dia Coba laptop. Bapak Iya. Alfi bisa bantu cari di YouTube nggak Tari Zamen? Coba, saya nggak bisa ngetik ya. Jadi saya nggak. Ini blind, bener-bener blind. Laptop baru, Dia Pak. jadi blind. Ibu ketik deh, Bu. Atau saya masuk di itu ya, di apa namanya, di HP aja coba ya. Di grup Pak. Hmm. Tari Zamen, film India. Ya, Yang main Eh, Amir Khan, Teh Ati. ya, Amir Khan yang main kalau nggak salah. Iya, Betul-betul. iya, Iya, Bu. Tari iya. Zamen. Tari Zamen. Memang Amir Khan ini fokus concern dengan isu-isu sosial, jadi filmnya digarapnya detail gitu ya. Jadi, iya, iya. Ya, Masya Allah. Sudah terjawab ya? Ini eh, saya tuliskan. Tare Zamen. Ini double A ya, Tare Zamen. Double E juga tulisannya seperti itu. Ya baik, alhamdulillahirobbilalamin. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, atau masih ada yang mau, atau ada Bapak Ibu yang mau sharing pengalaman di sini, mungkin pernah mengalami apa saudara atau anak atau siapapun yang relate dengan materi kita hari ini. Ada yang mau berbagi, boleh banget, silahkan bisa raise hand ya. Atau Pak Firta mau berbagi? Ini Assalamualaikum. jauh-jauh dari Abu Dhabi, Masya Allah. Ya, Masya Allah ini apresiasi sih ya. Tadi mendengar dari paparan, kemudian dari pertanyaan teman-teman. Masya Allah, Barakallahu Fikum. Bersyukur sekali sama Lumi Minds.
ternyata kalau memang di Indonesia untuk beberapa daerah dan beberapa sekolah harus mandiri ya, harus mandiri baik dari sekolahnya, bagaimana meningkatkan pengetahuan guru-gurunya, bagaimana memahami kondisi anak-anak, kemudian bagaimana approach sekolah dan beberapa komunitas atau beberapa yang menyediakan webinar-webinar gratis seperti Lumimain ini gitu ya. Ternyata memang akses pengetahuan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, bagaimana mendidik mereka, bagaimana melatih mereka, jangankan orang tua, karena ternyata pendidik pun, pihak sekolah pun um, belum didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Mari katakan demikian. Kalau bilang tidak sama sekali, mungkin di beberapa tempat sudah ya. Untuk beberapa sekolah, memang di Indonesia yang saya ketahui, orang tua mandiri menyediakan guru pendamping untuk sekolah inklusif ya, yang menerima untuk anak-anak ABK, maka orang tua berkewajiban untuk, meskipun pihak sekolah menyediakan gurunya, tetapi orang tua harus mengeluarkan biaya tambahan gitu ya untuk membayar guru ini gitu. Jadi Masya Allah, uh, kuat paspornya Insya Allah nanti di Padang Masya, paspor hijau. Insya Allah ya, Masya Allah. Amin. Lebih Minds, saya bersyukur sekali ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Semoga bisa lebih disebarluaskan lagi sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak lagi. Jadi mungkin ke depannya bisa bekerja sama, mengundang gitu ya. Misalnya ada kegiatan seperti ini untuk teman-teman pengajar, untuk teman-teman komunitas-komunitas, baik homeschooling maupun sekolah formal. Jadi pengetahuan-pengetahuan seperti ini bisa disebarluaskan gitu ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan untuk Lemi Minds dan tim sudah diadakan kegiatan seperti ini. Karena kalau um, di luar dari Indonesia, pemerintahnya memang turun tangan sekali gitu mengatur. Bahkan misalnya perusahaan diharuskan untuk memberikan biaya tambahan terhadap orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus karena mereka tahu beberapa hal gitu ya. Mereka membutuhkan dana yang lebih, misalnya harus membayar guru pendamping, harus biaya kesehatan yang lebih gitu ya. Tapi itu tidak apa-apa. Insya Allah dengan dukungan teman-teman dari Lumi Minds dan banyak dari komunitas yang lain dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, pahalanya insya Allah mengalir deras ya, Teh. Amin. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vita untuk kesan-pesannya juga gitu ya untuk kami sebagai penyelenggara di sini. Semoga berikutnya bisa lebih baik lagi dan cakupannya bisa lebih luas lagi. Karena ini mungkin perdana dari Lumi Minds mengadakan event seperti ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki kendala, memiliki pertanyaan seputar perkembangan anak, pendidikan, atau kurikulum pendidikan, dan juga anak berkebutuhan khusus, Bapak Ibu bisa menghubungi di Lumi Minds ini gitu untuk bisa misalkan konsultasi atau sekedar atau juga bisa mengajukan pelatihan untuk guru-gurunya. Kita mengadakan pelatihan mandiri misalkan jika dirasa itu memang perlu, atau komunitas-komunitas lain juga perlu gitu ya untuk ilmu ini. Insya Allah Lumimain siap untuk bekerja sama di situ. Ya baik Bapak Ibu semua, sudah 2 jam, Masya Allah Pak Fahrul memaparkan materi dan juga dari pertanyaan Bapak Ibu semua kita bisa mengambil banyak pelajaran, Insya Allah gitu ya, dan kita sedikitnya kita tahu, kita peka, kita aware dulu gitu, bahwa memang ada anak-anak yang spesial di sekitar kita. Mereka beda tapi bukan untuk dibedakan. Itu kuncinya. Mereka beda tapi bukan untuk dibedakan. Maka ketika kita tahu mereka sudah berbeda, kita harus berpikir selangkah ke depan. Harus diapakan? Supaya anak-anak ini bisa tetap struggling, supaya anak-anak ini bisa tetap fight di dunia nyatanya tanpa kita. Karena mereka akan tetap harus mandiri ke depannya. Itu kata-kata terakhir dari saya. Mungkin Pak Fahrul ada yang mau disampaikan, closing statement? Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi,
Qul bifadlillahi wa birahmatihi falidzalika falyafrahu. Ingatlah akan anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang kadang-kadang kita fokus pada kekurangan pada diri kita sendiri, kelemahan pada diri kita sendiri, keterbatasan pada diri kita sendiri, kita fokus pada itu dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa ternyata keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jauh lebih banyak daripada cobaan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu falyafrahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah. Nah, bahagia ini adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan sebuah pilihan. Apakah kita akan terus merenungi nasib kita atau kita bisa berbahagia dengan diri kita sendiri. Oleh karena itu, sebagaimanapun beratnya hidup yang kita jalani, tetaplah kita bahagia. Karena bahagia itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekhilafan. Tidak ada maksud lain untuk memberikan interaksi ini atau sharing informasi ini kecuali ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pertolongan untuk saya dan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini dan keseluruhan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Fahrul, jazakallahu khairan katsiran untuk ilmunya, semoga bisa menjaga amal jariah dan menjadi wasilah untuk mempermudah segala urusan. Amin. Ya, Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin bagi teman-teman untuk tidak keluar dulu, kita ambil foto dulu ya untuk di sesi pertama ini. Boleh di on cam teman-teman semua yang hadir di sini. Ya. Sudah semua? Bapak admin siap? Ada Mbak Anita, Mbak Diana, Ibu Zahara. Boleh open cam mungkin? Mbak Devan, Mbak Ikoma. Mau open cam? Izin off cam, Mbak. Oke, baik. Oke ya. Bersiap. 1, 2, 3. Satu kali lagi mungkin. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah dengan begini saya akhiri, saya sebagai moderator hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak salah ucap, salah kata, mohon dimaafkan. Acara ini terselenggara atas kerjasama Lembaga Jasa Psikologi Lumu Minds dan juga beberapa komunitas belajar. Ada Kelana Edu Homeschooler dari Bekasi, Tilawah Community dari Bandung, dan Edu Kali dari Tangsel. Insya Allah kita akan bertemu di pekan depan di materi kedua bersama Pak Rahmat, Bapak Dr. Rahmat, sebentar, dengan tema mendampingi perkembangan anak di zaman AI. Bapak Rahmat ini juga seorang psikolog. Kita akan jumpa di pekan depan insya Allah. Jangan kemana-mana. Pasang alarmnya supaya tidak terlambat. Jadi kita bisa maksimalkan waktu kita untuk bisa belajar bareng di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Salam.